Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romario Leonardo Pati, NIM 16120017. Sekarang saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, web yang telah saya buat. Dan web ini telah saya ambil dari ketua kelompok kami yang telah dibagikan. Ini adalah tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya. Saya akan menjelaskan satu persatu tabel yang berada di dalam web saya. Ya, ini adalah tampilan dari web saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan depan ini sebelum kita login ke login admin. Di sini terdaftar di sini terdapat navbar yang di bagian ini, gambar-gambarnya ini yang bisa diganti, itu dinamai carousel. Selanjutnya di bagian ini sama seperti bagian ini, tapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau di sini navbar, kalau di bagian ini dinamakan alert di selamat datang ini. Selanjutnya di bagian ini dinamakan navlink. Ya, sekarang kita akan login ke login admin. Di sini sebelum kita login admin, saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan Dreamweaver dan Bootstrap 4. Bisa kita lihat di sini di W3 School. Di W3 School terdapat ada dua Bootstrap, yaitu Bootstrap 3 dan Bootstrap 4. Saya menggunakan codingan yang ada di Bootstrap 4. Di sini teman-teman bisa memilih semua codingan yang ada di sini. Dipakai sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman mau. Selanjutnya, untuk di bagian ini, codingannya berada di modal hidden. Di sini teman-teman pasti bingung, suatu bagian ini dinamakan modal. Jadi pada saat kita klik login admin, ada muncul modal baru yang di dalamnya berisi username dan password. Nah, sekarang saya akan login ke dalam login adminnya. Nah, ini tampilan yang ada di dalam website saya. Di sini terdapat data admin, data penyewa. Di dalam data barang ini ada modal baru yang dinamakan data barang, detail sewa, data kategori. Di sini juga terdapat keluhan pelanggan dan berita. Untuk bagian ini terdapat 15 cetak laporan sesuai dengan tugas 9 yang telah dosen saya berikan. Ya, teman-teman bisa lihat. Coba kita login ulang. Di sini terdapat bagian yang merah. Ini kita harus mengisinya, teman-teman. Terdapat peringatan juga. Kalau teman-teman tidak mengisi bagian ini, maka login adminnya tidak akan bisa berjalan. Untuk di bagian ini, teman-teman bisa lihat kolomnya sangat rapi. Di sini saya menggunakan from control untuk membuat kolomnya ini sedemikian rapi.
untuk di bagian merah ini, apabila teman-teman tidak mengisinya, dia akan tidak bisa login masuk ke admin. Mengapa? Karena di sini saya menggunakan script require. Maka dari itu kita harus mengisinya dengan ID admin dan password untuk admin. Ya, kita coba. Ya, seperti ini. Apabila teman-teman telah mengisi username atau dengan passwordnya, maka login kita berhasil. Ya, kita lanjut. Setelah kita login masuk, di dalam sini ada terdapat beberapa data yang penting. Apabila kita belum login sebagai admin, kita tidak dapat melihat data-data yang berada di dalam sini. Ya, pada saat teman-teman klik ini, ada muncul data baru di dalamnya. Di sini saya menggunakan script drop down agar data baru ini ada di dalam data master. Untuk drop down-nya, saya juga menggunakan script yang berasal dari W3 School. Teman-teman bisa mencarinya di internet. Ketik saja W3 School, maka akan muncul seperti ini. Untuk W3 School-nya, saya menggunakan Bootstrap 4, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk bagian profil dan galeri, saya tidak menggunakan drop down. Di sini saya menggunakan biasa saja. Ketika saya klik profil, maka akan muncul bagian profil. Ketika saya klik galeri, akan muncul bagian galeri serta foto-foto yang berada di dalam galeri. Begitu, teman-teman. Ya, di sini di dalam data master terdapat data admin. Pada saat kita klik data admin, muncul tabel baru seperti ini. Di bagian ini dinamakan modal. Saya membuat modal baru untuk data admin. Jadi pada saat saya klik data admin, akan muncul modal baru. Seperti juga di data barang. Ini dinamakan modal. Jadi di sini teman-teman harus membuat sebanyak data atau tabel yang teman-teman miliki. Jadi saya di sini memiliki 7 data. Jadi pada saat saya membuat coding, saya membuat 7 modal untuk masing-masing data yang saya punya. Kalau teman-teman hanya membuat 5, maka pemanggilan pada saat kita ingin memanggil salah satu tabel, maka akan terjadi kesalahan pemanggilan dan terjadi error. Maka teman-teman harus membuat modalnya sebanyak jumlah tabel atau menu yang teman-teman punya. Ya, baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan data adminnya. Di dalam data admin terdapat nama-nama yang telah saya isi di localhost saya. Ini nama-nama admin yang bisa login ke menu admin ini. Kalau untuk di data penyewa, ini juga saya telah isi di localhost saya. Untuk admin dan penyewa, nama atau passwordnya tidak boleh sama. Karena apabila dari data admin dan data penyewa itu sama, maka akan terjadi kesalahan saat pemanggilan. Jadi teman-teman usahakan buatkan data admin dan data penyewanya itu login adminnya beda dengan login penyewanya itu beda.
agar datanya tidak sama. Data admin adalah data di mana pemilik atau pengelola dari website ini dapat mengakses website ini pada saat ia login. Kalau data penyewa adalah data pengguna atau pelanggan yang mau menggunakan website ini, teman-teman. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian bawah kanan ini ada terdapat data baru. Itu fungsinya agar pada saat kita mau menambah data baru, kita tinggal klik di sini saja, teman-teman. Nah, di bagian data baru ini, saya menggunakan script yang dari Bootstrap atau W3 School. Di sini saya menggunakan icon. Saya menggunakan icon yang berada di W3 School ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Untuk icon sendiri tidak berada di sini, teman-teman, maaf. Dia berada di luar. Jadi kita cari saja bagian icon. Teman-teman dapat menggunakan sesuai dengan apa yang menjadi selera dari teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk data baru ini, saya menggunakan icon interface. Nah, ini. Di bagian icon interface ini, teman-teman dapat menggunakan sesuai dengan apa yang teman mau. Tinggal saja teman-teman klik try it atau coba. Ya, pada saat kita klik data barang ini akan muncul tabel baru. Nah, tabel baru ini seperti yang tadi, kita membuat modal baru agar pada saat kita klik data baru tampil sebuah tabel atau menu baru. Jadi kalau teman-teman mau membuat data baru atau contohnya saya ada data lama di sini, teman-teman harus membuat modal baru untuk setiap tombol yang teman-teman inginkan. Tidak mungkin tombol data barunya dengan data lama, contoh, itu kita buat satu modal. Itu akan terjadi kesalahan pada saat kita memanggilnya, teman-teman. Jadi kita harus membuat satu persatu sesuai dengan jumlah atau tabel yang kita miliki. Kita harus membuat modal sendiri, teman-teman, ya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, pada saat kita klik data baru, terdapat beberapa kolom di sini, teman-teman. Kenapa di sini ada ID admin, tetapi di sini tidak ada? Saya mau jelaskan begini. ID admin itu bersifat auto increment atau primary key. Itu adalah kunci utama. Jadi pada saat kita menambah data baru, ID adminnya ini akan terbaca otomatis, teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ID admin, nama, begitu tidak perlu lagi, teman-teman. Jadi pada saat kita input semua kolom ini, pada saat kita simpan, maka akan muncul ID adminnya. Karena ID adminnya itu auto increment atau munculnya secara otomatis, gitu, teman-teman. Ya, sekarang teman-teman bisa lihat di bagian nama ini ada terdapat satu kotak kecil yang berada di samping garis merah ini. Ini juga saya menggunakan codingan yang saya ambil dari Bootstrap yang berada di W3 School. Di sini saya menggunakan input group, teman-teman. Jadi semua ini saya menggunakan input group agar tabel yang saya buat ini terlihat lebih rapi, agar
di saat para pengguna ingin menggunakan website kita, mereka merasa nyaman, teman-teman. Kalau website kita dibuat secara sembarangan atau tidak beraturan, pengguna akan bosan melihat tampilan yang kita buat. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman, buatlah suatu website itu harus serapi mungkin agar para pengguna atau calon pengguna dapat betah atau senang mengakses website kita, teman-teman. Untuk bagian merah ini, saya menggunakan script require agar pada saat teman-teman tidak mengisinya, maka akan tetap merah. Jadi, kita harus mengisi semua kolom yang berada di tabel ini, teman-teman, atau yang berada di menu ini, agar bisa kita simpan. Kalau teman-teman tidak mengisinya, maka akan terdapat tombol merah begini. Jadi teman-teman tidak bisa simpan. Untuk di bagian ini, teman-teman bisa lihat segi empatnya ini kan sangat rapi. Di sini saya menggunakan script from control. Kalau teman-teman tidak menggunakan script yang from control, maka tabel ini atau kolom ini segi empatnya akan tajam seperti ini, tidak cembung seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini saya juga menggunakan script from control. Ya, coba kita isi ya. Oke. Coba kita isi dengan angka. Tidak bisa, teman-teman. Karena di sini saya menggunakan script yang bernama patterns. Hanya bisa terbaca huruf dari A besar sampai Z besar, dari A kecil sampai Z kecil. Jadi apabila teman-teman memasukkan nama dan disertai angka, itu akan tidak terbaca, teman-teman. Dia akan berubah menjadi merah. Pada saat begini kan masih hijau. Jadi kalau teman-teman menambahkan angka, dia akan merah kembali. Dia sistemnya begini. Dia hanya membaca huruf. Dia tidak akan membaca angka, teman-teman. Begitu. Ya, kita lanjut mengisi. Untuk bagian alamat, saya tidak membatasi seperti di bagian 6. Karena alasannya begini. Di alamat pasti ada angka. Contohnya saya begini. Jalan Tamrin nomor 2 atau nomor 1 gitu. Jadi saya tidak membatasinya seperti nama, teman-teman. Jadi Jalan Tamrin. Pada saat saya ketikkan angka, dia tetap muncul. Untuk di bagian telepon, ya mari kita coba ya. Kita ketikkan ini, dia akan muncul merah. Sama seperti di bagian nama, teman-teman. Di sini hanya bisa diisi oleh angka. Jadi 08. Apabila teman-teman mengisi dengan huruf, maka kembali merah. Ini kita lanjut mengisi. Di sini saya akan isi. Pada bagian email ini sama seperti alamat, kita tidak membatasinya seperti dengan pada nama dan telepon ya, teman-teman. Jadi bebas. Pada saat kita simpan, apa kita lihat, teman-teman, jadi atau tidak? Coba kita lihat data barunya tersimpan atau tidak ya.
Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kan pada saat kita tambah data baru, ID adminnya kan tidak ada. Tapi pada saat saya simpan, ID adminnya akan muncul otomatis karena ID adminnya ini bersifat kunci utama atau primary key. Jadi dia akan muncul sesuai dengan data yang teman-teman input. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memasukkan ID adminnya. Begitu teman-teman. Teman-teman sudah mengerti kan? Ya, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat ada satu kolom atau satu menu, yaitu cari. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Di sini saya menggunakan script my input. Jadi jika teman-teman memasukkan nama tidak sesuai dengan nama yang berada di tabel ini, maka tidak akan muncul teman-teman. Ya, kita ketik saja ya. Kita contoh. Iya. Sekarang tidak ada teman-teman. Dia tidak muncul karena nama Romario ini tidak berada di dalam data ini teman-teman. Jadi kalau kita cari, contohnya saja, Nando. Dia akan muncul karena Nando berada di dalam data admin yang telah kita isi. Atau data baru yang telah kita tambahkan di dalam data admin ini teman-teman. Di sini saya menggunakan script my input. Untuk codingan my input itu teman-teman bisa dapatkan di Bootstrap atau di W3 School. Ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ini ada tulisan cari. Itu saya gunakan script placeholder, yaitu tulisan yang berada di dalam suatu kolom, begitu teman-teman. Untuk di bagian tabel ini, saya menggunakan script tabel spasi tabel strap holder. Itu teman-teman bisa lihat di Bootstrap yang berada di W3 School. Tinggal saya teman-teman cari tabel. Silakan teman-teman menggunakan yang berada di dalam sini. Tinggal teman-teman klik try yourself. Ya, kita lanjut. Untuk di bagian ini teman-teman bisa lihat kayak ada gambar gear begitu. Ini bukan sembarang ya teman-teman. Saya juga menggunakan coding yaitu icon yang saya ambil dari Bootstrap ini juga teman-teman. Di bagian icon yang tadi, di bagian sini, di awal, teman-teman bisa menggunakannya. Jadi tidak asal download dari internet atau dari mana baru saya tempel di sini. Tidak mungkin teman-teman. Karena semua yang di sini membutuhkan codingan. Ya, di sini mungkin teman-teman masih bingung. Saya akan menunjukkannya. Nah, di sini saya menggunakan icon. Nah, di sini. Di bagian ini silakan teman-teman memilih icon apa saja sesuai dengan kebutuhan website teman-teman. Ada banyak sekali teman-teman. Bisa lihat. Ini. Semuanya ini bisa kita gunakan sesuai dengan selera atau kebutuhan yang ada di website teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian ini teman-teman bisa lihat ya. Coba kita close dulu. Dia sama seperti ini. Ya, tidak beda kan? Kita lihat lagi. Di sini juga saya menggunakan drop down. Nah, di dalam tombol ini atau menu ini ada terdapat tombol baru lagi yang saya buat dengan drop down, yaitu
tombol ubah, dan hapus. Ada terdapat gambar pensil dan tempat sampah, teman-teman. Ini juga saya menggunakan icon yang terdapat di Bootstrap 4 yang ada di W3 School. Jadi apabila teman-teman ingin mempercantik website teman-teman bisa mengambil icon atau codingan yang sesuai dengan kebutuhan website teman-teman yang ada di W3 School. Karena di W3 School ini semua codingan ada, teman-teman. Jadi untuk PHP, JavaScript, CSS, HTML ada, kawan. Jadi di dalam sini ada terdapat tombol ubah dan tombol hapus. Di sini saya menggunakan drop down ya, teman-teman. Sama seperti yang ini. Oke. Untuk di bagian ubah sini, kita harus sesuaikan dengan data apa yang kita miliki. Contohnya di sini, ubah data admin. Jadi pada saat kita coding, kita tulis codingnya begini, teman-teman. Data toggle sama dengan tanda pagar my modal ubah data admin. Jadi kita harus sesuaikan dengan data apa yang mau kita ubah atau codingan apa yang mau kita tempatkan pada data yang kita miliki, begitu, teman-teman. Jadi tidak bisa pada saat teman-teman coding di data admin, contohnya begini, teman-teman tulis data toggle sama dengan tanda pagar main modal ubah data pelanggan. Pada saat teman-teman klik, dia tidak akan keluar modal baru, teman-teman. Seperti ini. Karena tadi teman-teman tidak ketik ubah data admin, tetapi teman-teman ketik ubah data pelanggan atau pengguna. Begitu, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan coba merubah data yang ada di data admin. Karena pada saat kita klik ini, teman-teman, yang tadi seperti yang saya jelaskan, pada saat kita klik ubah, muncul modal baru. Nah, coba kita hapus ya. Kita hapus URL-nya. Kita simpan perubahan. Coba kita lihat apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, jadi tombolnya jadi ya, teman-teman. Coba kita ubah lagi. Oke, sudah jadi ya, teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk bagian hapusnya. Jadi di sini kita membuat codingan hapus berdasarkan nama. Jadi dia tidak hapus secara keseluruhan ya, teman-teman. Pada saat kita klik Nando ini, diklik Nando, kita hapus, maka bagian Nando ini saja yang akan terhapus. Jadi yang lainnya tidak terhapus ya, teman-teman. Coba kita hapus dulu. Ya, coba kita lihat apakah sudah terhapus. Ya, kita lihat dia sudah terhapus, teman-teman. Jadi di sini dia hapus berdasarkan nama, bukan hapus secara keseluruhan, teman-teman. Ya, selanjutnya kita pergi ke data penyewa. Ya, coba kita hapus ini, teman-teman. Ini juga seperti yang tadi di data penyewa. Saya gunakan icon dan icon. Coba kita hapus ya, teman-teman. Coba kita lihat. Di sini terdapat informasi data belum diisi. Di sini saya menggunakan icon. Kalau yang ini merahnya ini, saya menggunakan alert. Saya menggunakan alert ya, teman-teman. Untuk ini, di dalam alert terdapat informasi berupa data belum diisi ya, teman-teman.
Jadi pada saat kita tambah, seperti yang tadi teman-teman, kita tambah saja. Nomor telepon tidak bisa menggunakan huruf ya teman-teman, harus menggunakan angka. Kita simpan. Coba kita lihat apakah sudah jadi. Ya. Kan tadi bisa teman-teman lihat kan di data baru ID adminnya tidak muncul. Di sini ID adminnya, ID admin, ID penyewanya dia muncul otomatis teman-teman. Karena dia bersifat auto increment. Jadi pada saat teman-teman membuat menginput data baru, maka ID-nya akan muncul secara otomatis. Jadi tadi kan kita buat di sudah terekam. Jadi kan tadi kita buat di bagian data masternya. Untuk data barang, data pelanggan itu sama saja teman. Jadi coba kita lihat. Coba kita hapus angka 13 ini. Semua script yang saya gunakan sama seperti script yang saya gunakan di data master teman-teman. Jadi di sini coba kita hapus ya. Coba kita hapus. Coba kita lihat. Tadi kan 13 teman-teman ya. 13-nya sudah hilang. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bagian cetak laporan. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana saya membuat cetak laporan ini. Ya, saya akan menjelaskan di bagian cetak laporan admin. Ya. Di sini pada saat tugas 9 kemarin kami membuat cetak laporan admin keseluruhan, cetak admin data admin menurut nama, dan cetak data admin menurut nama dan alamat, yaitu 1 kriteria, 2 kriteria, dan 1 periode. 1 periodenya ini ada di detail sewanya sini teman-teman. Jadi tanggal ambil dengan tanggal kembali. Jadi di sini saya ulangi ya teman-teman. Di sini saya akan mencetak 1 kriteria itu berdasarkan nama atau menurut nama. 2 kriterianya itu yaitu menurut nama dan alamat. Kalau P1 periode yaitu pada detail SEO ini yaitu tanggal ambil dengan tanggal kembali ya teman-teman. Jadi pada saat kita cetak data admin, kita akan panggil berdasarkan nama. Kalau 2 kriteria, kita cetak menurut nama dan alamat. Ya teman-teman. Untuk di bagian ini, data laporan admin, pada saat teman-teman klik, ada muncul satu menu baru. Nah, ini menu ini yang saya buat, yaitu bagian ini dinamakan modal ya teman-teman, saya sudah membuatnya. Kalau untuk bagian yang ini, apabila pada saat teman-teman mengambil codingan atau script dari W3 School itu masih kosong teman-teman. Di sini saya sudah membuat alertnya. Ini namanya alert. Ya teman-teman. Apabila teman-teman mengambil
skrip yang dari W3 School masih bertulis model body. Nah, di model body itu teman-teman harus mengkreasikan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Jadi di sini saya sudah membuat laporan data admin keseluruhan, laporan data admin menurut nama, laporan data admin menurut nama dan alamat. Ini bukan warna yang saya ambil dari sini ya teman-teman. Ini alertnya saya buat sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan begitu. Jadi bisa pink, bisa kuning, bisa hijau, sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan ya. Ya, kita lanjut teman-teman. Jadi kita akan melihat apakah laporan data admin ini pada saat kita klik data admin secara keseluruhan. Ya, coba kita lihat ya di localhost. Laporan data adminnya itu kan ada beberapa seperti yang di sini tadi teman-teman. Di sini data adminnya ada 3. Jadi pada saat kita klik, kita tutup dulu. Pada saat kita klik data admin secara keseluruhan, maka akan muncul 3 nama yang tadi teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus membuat file. Kita tunggu ya. Sudah rekam? Sudah. Kita sebelum kita membuat itu, kita harus lihat dulu. Kita harus membuat file MPDF-nya. Nah, ini. Teman-teman harus membuat file MPDF-nya ini. Jadi apabila teman-teman tidak mempunyai file MPDF-nya, teman-teman tidak bisa mencetak file PDF-nya. Ya, kita lihat ya. Pada saat kita klik data laporan, dia akan cetak semua data yang berada di dalam admin. Dia tidak filter berdasarkan nama. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat laporan data admin menurut nama. Jadi di sini kita akan cetak laporan data admin menurut nama. Jadi kita ketik saja. Coba kita ketik Rido. Kita klik cetak. Maka dia akan muncul Rido saja. Kan tadi teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman cetak data admin keseluruhan, maka akan muncul 3 nama. Revans, Riani, dan Rido. Karena data ini, semua data ini berada di laporan data admin. Kalau teman-teman klik yang di sini, menurut nama, maka dia akan cetak menurut nama yang teman-teman masukkan. Jadi kalau teman-teman cetak tetapi namanya tidak ada di dalam data masternya, maka dia tidak bisa cetak teman-teman. Kita tes. Data tidak ditemukan karena datanya belum kita isi dan namanya tidak sama. Ya. Ya, selanjutnya kita akan coba di 2 kriterianya teman-teman. Kan tadi 1 kriteria. Sekarang kita akan coba di 2 kriteria. Rido. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Di localhost-nya. Kita cetak saja Revans Liliba ya. Di sini kita ketik Liliba. Kita cetak. Maka dia akan muncul Revan dengan alamat Lilibanya. Begitu teman-teman. Dia tidak cetak sembarangan.
Kalau macam saya tulis refund tetapi dia muncul Rido, itu akan mungkin terjadi kesalahan pada saat kita coding. Itu yang dinamakan dengan satu kriteria dan dua kriteria, teman-teman. Bisa mengerti ya, teman-teman? Ya, sekarang kita lanjut. Kita akan memanggil cetak laporannya berdasarkan satu periode. Ya, di sini tanggalnya kita lihat di ini dulu ya, teman-teman. Localhost-nya. Di sini tanggal ambilnya 20, tanggal kembalinya 21 ya, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Tadi terjadi kesalahan teknik. Sekarang saya lanjut. Sekarang kita akan mencetak laporan sesuai satu periode. Jadi di sini kita lihat di localhost, tanggal ambilnya yaitu tanggal 20 bulan 4. Tanggal kembalinya tanggal 21 bulan 4 ya. Jadi kita ketik saja. Kita buat saja tanggal 20 bulan 4, tanggal 21 teman-teman, tanggal 21 bulan 4. Kita cetak. Jadi di sini dia akan mencetak sesuai dengan tanggal ambil dan tanggal kembalinya, teman-teman. Jadi di nomor ini bukan ID-nya ya. Ini berdasarkan nomor ya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini. ID-nya kan beda. Yang di sini bukan ID-nya, teman-teman. Ini adalah nomor. Di sini kita lihat kondisi kembali. Kondisi kembali baik. Oke. Begitu, teman-teman. Kondisi ambilnya baik kah? Kondisi kembali baik. Jadi kita lihat di localhost. Kondisi ambil baik kah? Kondisi kembali baik. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia akan mencetak sesuai satu periode. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba di data barang. Di data barang ini tidak sama dengan di bagian sini ya, teman-teman, di bagian penyewanya. Saya di sini cuma menggunakan satu tabel, yaitu laporan data barang secara keseluruhan. Saya tidak memanggilnya sesuai kategori, tidak ya, teman-teman. Kalau untuk memanggil secara kategori itu saya memanggil di data penyewa ya, teman-teman. Di bagian untuk memanggil secara kriterianya, saya memanggil di cetak laporan di sini. Sewa barang. Jadi bisa cetak sewa barang secara keseluruhan. Bisa juga dicetak berdasarkan namanya. Nama barang. Jadi kita lihat di barang ya, teman-teman. Di localhost di bagian barang. Tenda dan dekorasi. Jadi coba kita ketik di sini. Tenda ya, teman-teman. Kita cetak berdasarkan nama. Coba kita cetak. Dia akan mencetak laporan dalam bentuk file PDF berdasarkan nama yang kita masukkan, teman-teman. Jadi apabila teman-teman memasukkan nama tetapi tidak berada di localhost, nama tersebut tidak berada di localhost ini, maka dia tidak akan bisa mencetak. Kita contoh saja kursi ya. Coba kita cetak. Maka laporannya tidak ada, teman-teman. Catatan data tidak ada karena data barang kursi tersebut tidak ada di localhost ya, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman sudah mengerti ya? Ya, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Ya, ini website sederhana saya. Di sini juga saya tambahkan kolom komentar yang saya buat.
dengan script from control. Ya, sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan menyinggung teman-teman. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.